tidak mampu menikmati ibadah. Baca Quran misalkan, orang yang matanya suka melihat halal yang diharamkan pasti tidak akan betah dia baca Quran. Ya, maka ada seorang ulama mengatakan, kenapa kok kita berat baca Quran? Ya karena bisa jadi karena banyak maksiat kitanya. Ya, baca Quran 3 lembar sudah dihitung kurangnya gitu ya. Ntar Ramadan nih kita tadarusan ya, baru 2 lembar udah dilipat, liatin jam, ya Allah 2 lembar. Kenapa? Karena kita nggak biasa. Ya, tapi kemudian kalau sudah terbiasa, insya Allah diberikan kemudahan. Jemaah sekalian, ada satu trik ya, apa namanya? Kita kalau ngaji dengan Quran biasa itu Pak, itu mau 1 juz kan 10 lembar, 10 lembar berapa ya? Kan ngitung kan lama tuh Pak. Kadang saya juga begitu Pak. 10 lembar nih. Qadarullah, saya ngisi, saya dikasih hadiah dari Samil Quran, namanya Quran Tahajud Pak. Gedenya segini Pak. Jadi 1 juz cuma 4 lembar Pak. Nah, itu 4 lembar nih. Padahal itu panjang atas bawah gitu. Tapi karena kita sudah termindsetnya lembarnya sedikit, jadi kayak nggak kerasa, wah ini cuma 4 lembar nih gitu. Tapi dari atas sampai bawah tuh panjang Pak segini. Cuma 4 lembar Pak. Kadang-kadang itu siasatnya. Kalau kita ngitung, aduh 10 lembar nih kayaknya panjang banget, 3 lembar dilipat 7 lagi. Kaki udah dilurusin, minum sudah habis, masih lah ya. Ternyata itu cuma 4 lembar. Itu bisa disiasati Pak. Jadi Bapak kalau mengalami hal yang sama, coba nanti beli Quran yang besar tuh, yang dikebet segini Pak. Itu kalau Bapak tahajud boleh itu taruh depan dibaca itu. Saya pengen tahajud yang panjangan dikit ayatnya, ya sudah itu dibaca boleh. Buka surat Maryam atau surat apa, bilang ke istrinya, dek semalam mas tahajud baca surat Maryam, Masya Allah. Bangga istri, hafal mas? Ya enggak, baca depannya gitu. Jadi jemaah sekalian, dosa-dosa itu kalau tidak terhapuskan, kita berat dalam ibadah, malas betul dalam ibadah Pak. Maka kalau bahayanya kita kalau sudah malas ibadah, kita ketemu teman yang klub yang begitu, lah tambah malas. Maka para ulama itu nggak bisa jauh-jauh dari majelis ilmu, ya. Mereka nggak bisa jauh-jauh dari teman-teman sefrekuensi. Bapak-bapak kita ini nggak bisa jauh-jauh dari majelis taklim, dari masjid itu nggak bisa jauh-jauh. Saya yakin kok kita semua tuh waktu pengen beli rumah di sini, itu pasti terlintas meskipun sedikit, jauh nggak ya dari masjid. Betul nggak kira-kira Pak? Iya. Makanya saya lihat dulu, saya tahu betul tuh waktu awal saya lihat kakak saya di sini tuh, perjuangan bapak-bapak untuk menghadirkan masjid dengan tanda kutip berdarah-darah, keringat-keringat tuh, saya secara psikologis memahami kenapa kebutuhan spiritual itu harus dipenuhi masjid. Ya, karena saya juga merasakan di tempat kami juga sama, sampai kita diombel-ombelin sama warga, ya. Tapi ya sudah, ketika masjid jadi ya selesai. Jadi jemaah sekalian, orang yang beriman, ya, dia tidak akan merasa gelisah ketika melakukan satu keburukan. Bapak-bapak, kalau misalkan kita sholat subuh, ya, kita telat sholat subuhnya, ya, sholat subuh ini terlambat, kira-kira hati kita bahagia atau sedih Pak? Atau ini nggak apa-apa, ini saya sholat subuh sekali-kali terlambat, ya. Tapi kalau orang-orang beriman yang sudah terbiasa sholat subuhnya ke masjid, ya, yang sudah terbiasa, ya, kalau yang sudah terbiasa melakukan berbagai amal-amal kebaikan, ya, kehilangan itu sesuatu yang apa ya, nggak nyaman dalam hatinya. Ya Allah, hari ini subuh saya ketinggalan. Ya Allah, hari ini subuh saya kesiangan. Itu pasti ada merasa yang berkurang. Ya, bukan malah senang. Jumatan lewat, masuk kotak lewat itu. Kita sudah persiapan dari rumah. Itu kalau kelewat kita bilang apa Pak? Alhamdulillah kelewat itu. Ada saldo gitu. Sudah azan belum? Belum? Ya, sedikit lagi. Nah, ini ketika orang-orang kehilangan, mereka akan merasa dalam sesuatu hidupnya itu kurang. Ya. Sahabat Ali, beliau pernah menceritakan mimpinya kepada para sahabat yang lain. Apa mimpinya?
pacuan kuda itu kalah. Dalam mimpinya itu balapan kuda dengan para sahabat itu kalah. Dia menceritakan mimpinya. Kemudian sahabat Ali ini menganalisa. Ternyata apa? Kemarin pagi beliau sholat subuhnya terlambat. Ya. Ada satu tulisan dalam Suwaru min Hayatu Tabi'in, kisah para tabi'in. Mereka kalau kehilangan satu momentum kebaikan, itu rasanya itu luar biasa penyesalannya. Maka kita dapati para orang soleh itu ada yang sampai umur 40 tahun itu tidak pernah ketinggalan sholat di masjid, Pak. Imam Sa'id Ibn Musayyib, beliau ini 40 tahun sampai tidak ketinggalan. Kenapa? Saking luar biasanya. Kadang kita bertanya, kenapa ya orang zaman dulu kok daya tahannya luar biasa ibadah? Ya, kenapa orang-orang dahulu kok kuat? Ya, emang betul adanya. Karena bisa jadi hal-hal haram, hal subhat tidak masuk dalam tubuh mereka sehingga mereka demikian adanya. Wong kita, Pak, jujur ya, hari ini kita dengan guru-guru kita di masa lalu, ya di pesantren gitu ya. Kadang-kadang kita kok bisa ya, kiai-kiai kita itu bangun tiap hari jam 2 tanpa alarm. Ya. Jam 2 sudah bangun, sudah ikut nyapu kadang di pondok itu lihat. Sudah mereka ikut membangunkan santri, kok bisa tiap hari begitu? Wong kadang kita alarm berapa kali bunyi? 3 kali bunyi, kita matikan lagi. Bangun lagi, kita matikan lagi. Ya, terus dan terus gitu ya. Tahu-tahu sudah menjelang subuh. Tar dulu dah azannya kan panjang. Selesai azan, tar dulu dah selawatnya panjang. Tahu-tahu komat, lari ke masjid. Sarung langsung ditarik. Ya. Jadi jemaah sekalian, amal-amal yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka tadi saya sampaikan di awal bahwa sesungguhnya mampunya kita berjalan dalam majelis ilmu, mampunya kita melakukan berbagai amal, sekali lagi bukan karena kuatnya iman kita, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena bisa jadi inilah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita dengan diberikan kemudahan hadir dalam majelis-majelis ilmu, sehingga betul-betul nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ya Allah ridho dengan kita dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, 3 poin tadi ya, yang pertama kenapa kita harus beramal ya karena satu, ingin mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Kita ingin kembali kepada Allah dengan bekal-bekal yang cukup ya, dengan bekal yang mampu membuat Allah memberikan kebaikannya kepada kita. Yang kedua, agar kita tidak menyesal sebagaimana termaktub dalam surat As-Sajdah di ayat yang ke-12, agar kita tidak menyesal sehingga apa? Waktu-waktu kita Allah berikan di dunia ini kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir jemaah sekalian tadi, kenapa dosa-dosa kita akan dihilangkan, dihapuskan dengan amal-amal yang kita lakukan. Dalilnya surat Hud ayat 114 dan hadis arba'in, hadis yang ke-18 riwayat At-Tirmidzi ya. Azan Isya. Baik jemaah sekalian, mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan kebaikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki sehingga bisa kita maksimalkan dalam ibadah-ibadah kita sehari-hari. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya pribadi hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.